sama-sama. Baik, baik. Ya. Ini mah karyanya Mas Yuda juga. Ya, betul. Jadi Mas Yuda juga main musik juga, melukis juga. Keren. Split personality. Bukan. Menarik juga Mas Yuda, karyanya keren. Ini cerita tentang Buddha. Mas Yuda kayaknya saya beberapa kali melihat karyanya Mas Yuda itu banyak mengangkat tentang Buddha. Bisa di Siddhartha Gautama ya. Siddhartha Gautama. Bisa diceritain Pak barangkali? Saya sebetulnya mengambil tentang Buddha lebih ke spiritualitasnya daripada religiositasnya. Religiositasnya. Jadi dia mewakili sosok yang spiritual. Bisa dibedain spiritual sama religius. Religiositas itu lebih ke sudah dimasifkan sebagai kelompok ya gitu ya. Kelompok dan dibikin ininya aturan-aturan tertentu untuk menyeragamkan seseorang. Tujuannya sebetulnya untuk mencapai spiritualitas. Tapi sampai apa enggak saya nggak tahu. Tapi kalau ini secara personality Buddhanya kan nyampe ya. Nah, itu saya ambil sosok yang sudah mencapai permurnian. Kebetulan yang paling banyak dikenal gitu. Ya. Jadi sisi spiritualnya yang Mas sudah angkat ya dari sini. Jadi yang sebetulnya yang ingin dicapai dari nilai, di samping nilai spiritual secara konsep, secara teknis gimana? Ini menggunakan mix media atau akrilik saja? Kayaknya dari beberapa karya yang saya lihat tuh banyak sekali goresan-goresan kecil ya yang solid sehingga membentuk semacam dekorasi yang kecenderungan dekoratif seperti itu. Ya Mas Daniel kan tahu karakter akrilik di mana dia cepat kering. Jadi saya ngambil lebih ke garis itu untuk memburu itu, tidak memburu halus tapi memburu cepat kering dan tidak terganggu untuk finishingnya. Kalau secara media seperti itu. Cuman ini kalau misalnya bercerita tentang ini, saya memadukan antara sosok Buddha sebagai mikrokosmos dan makrokosmos dunia. Ya. Jadi konsep mikrokosmos makrokosmos itu ya. Mikrokosmos itu. Ya memang terasa di karya ini kalau memang arah konsepnya ke makrokosmos dan mikrokosmos itu. Jadi kesadaran saya sudah sampai pada manusia itu bagian, bukan manusia itu sebagai individu. Jadi di mana ada kita, nggak ada kamu, nggak ada saya, tapi ada kita, gitu. Nah, gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan mempengaruhi dunia, apa yang dunia lakukan mempengaruhi kita juga, gitu. Itu bisa mengasah kepekaan, di mana kepedulian kita terhadap lingkungan, terhadap segala hal lah. Misalnya taruhlah kalau ngomong ke karma, gitu ya. Itulah. Jadi apa yang kita tabur akan kita tuai gitu. Ya. Sebetulnya ketertarikannya apa dari tokoh Siddhartha Gautama tuh? Kenapa nggak Kristus atau apa gitu? Kristus masih saya mengalami kesunan gitu. Saya Katolik ya, Katolik, tapi memandang Kristus itu untuk memisahkan antara Kristus yang disalib dan Kristus sebagai spiritual itu rada susah menggambarkannya. Ya. Ini lebih menyentuh gitu. Ya. Masih ada faktor darah apa-apa ya gitu ya. Ya kalau Buddha tanpa kekerasan tanpa apa, nah itu saya lebih gampang menggambarkannya. Ya. Sebetulnya kalau untuk pencapaian Kristus itu lebih ini. Ya semua lah. Orang-orang spiritual itu misalnya saya nanti suatu saat gambar Sunan, lebih tertarik malah Sunan Kalijaga, nah, gitu. Yang ada spiritual Jawanya gitu, seperti itu. Jadi sebetulnya ada semacam pembebasannya sebetulnya dari segi itu. Ya begitu Pak. Mas sudah menarik karyanya. Terima kasih informasinya. Saya lihat lagi karyanya. Keren. Ya.
dengan Mas siapa namanya? Saya dengan Hardi Brother Art. Oke. Mas, ini ada lukisan apa? Ini ada jerapah Mas ya? Iya, ini jerapah. Kalau ini kijang kan? Iya, ini kijang, ini jerapah. Ya. Terus kayaknya temanya binatang semua nih Mas. Iya, karena saya suka dengan makhluk-makhluk seperti binatang yang ginian. Soalnya makhluk ini, hewan ini bisa kehidupannya itu bebas di alam yang dia sendiri. Terus Mas, kalau boleh tahu, sebelum lanjut ke pertanyaan masalah karya, yang membuat Mas Ardi tertarik untuk ikutan di pamer virtual ini apa? Tertarik dengan pameran ini karena saya selalu membantu dengan pameran ini agak-agak sedikit susah karena saya mengikuti pameran dengan adanya di Cirebon virtual Bazar Art 2020. Saya itu untuk memacu generasi muda-mudi yang sekarang ini, sepertinya ya kreativitas yang dia inginkan. Mas Ardi, dalam pameran ini ada berapa karya punya Mas Ardi yang dipamerkan? Berapa karya? Paling saya mengikuti 5 karya itu binatang semua. Ini juga ya Mas? Iya, ada butterfly, kupu, ini jerapah. Nah, terus? Ada lagi ini ikan. Oh, ikan. Oke, Mas Ardi. Ya. Apa namanya? Terus ada harapan apa kira-kira Mas dengan diselenggarakannya pameran virtual ini? Harapannya yaitu harus eksis lagi ya, jangan seperti yang kita alamin. Ya sepertinya kita saling membantu antara teman atau ya generasi-generasi yang sekarang ini, ya supaya art itu hidup, seni rupa itu hidup maju, jangan saling ya gitulah, saya tahu sendiri. Oke, Mas Andi, ini nih butterfly ini ya? Iya. Butterfly ini warnanya macam-macam. Kira-kira ini menggunakan cat apa Mas? Ini saya menggunakan cat akrilik. Cat akrilik ya? Iya. Terus dalam proses pembuatannya ini agak ada kesulitan atau kesabaran dan melihat warnanya sih macam-macam itu? Kesulitan itu kayaknya nggak ada, cuma teorinya ini nih, kita harus punya pikiran yang sedikit aman gitu. Artinya harus benar-benar nyantai gitu? Iya. Gitu. Warnanya macam-macam Mas. Iya. Oke, Mas Ardi, terima kasih dan sukses terus ya Mas Ardi. Iya, turnuhun. Selamat. Mas, ini karyanya? Oh iya, ini karya saya. Kebetulan saya mengikuti pameran virtual yang diselenggarakan oleh DKC Kota Cirebon ini. Saya mewakili Majalengka menampilkan karya saya seperti ini dengan judul Sintren ini, Pak. Oh, Sintren ya? Iya. Ini karya ini masuk ke dalam kriteria seni instalasi ya berarti ya? Iya. Karena ada rancangan, ada apa? Mix media gitu ya. Bisa diceritakan Mas, apa Iya. kira-kira ada? Ini yang ingin saya kemukakan di sini, yaitu sebagai bentuk kepedulian saya pribadi terhadap seni sintren.
yang mungkin kesenian ini hanya dipandang sebelah mata di saat ini karena mungkin dalam tanda kutip orang-orang hanya melestarikan kesenian sintren ini hanya berdiskusi-diskusi, membuat buku ataupun membuat dokumentasi hanya untuk arsip-arsip saja gitu. Sementara mereka tidak peduli bagaimana melestarikan kesenian ini secara langsung terhadap para pelaku seninya itu sendiri gitu. Justru mereka lah yang berjasa melestarikan seni sintren ini untuk menjadi edukasi dan juga menjadikan sebuah karya budaya ataupun menjadikan media pariwisata budaya di jalur Pantura ini tentunya, Pak. Menarik ya. Jadi sebetulnya Mas Sidi pengen mengingatkan masyarakat akan melestarikan sintren, iya, atau bentuk penghormatan terhadap sintren itu. Iya, sebagai bentuk kekaguman saya terhadap terciptanya kesenian sintren, bentuk penghormatan juga, penghormatan ya, menghargai, penghormatan, gitu. Juga edukasi buat generasi berikutnya gitu. Dan mengingatkan kepada generasi agar tidak lupa dengan seni tradisi. Nah, itu. Ya sebetulnya menarik sekali Mas. Iya. Oke, itu aja mungkin. Ya, terima kasih.